Selamat malam, Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, juga anak-anak yang berada di rumah bersama keluarga atau dimanapun berada. Adakah kasih Tuhan Yesus menaungi kita sepanjang hari ini? Ya, tentu saja, karena Tuhan itu baik adanya. Malam ini, hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, kita bertemu dalam ibadah keluarga. Renungan malam ini, pembacaan Alkitab diambil dari Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9 dengan tema pikirkanlah semua yang positif. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berpikir dan pikiran, bedanya apa ya? Berpikir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan membuat keputusan. Juga menimbang-nimbang dalam ingatan. Ini merupakan manipulasi otak. Kalau pikiran adalah cara berpikir, yaitu pola pikir, gagasan, dan proses mental. Bapak, Ibu, dan saudara, pembacaan nats kita adalah merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus dipenjarakan karena kesetiaannya mengikut Kristus. Namun Paulus tetap sukacita dan selalu berdoa buat sahabat-sahabatnya dan jemaat Kristus, termasuk jemaat di Filipi. Paulus menuliskan surat dan nasihatnya pada jemaat di Filipi, dan juga selama di penjara, Paulus tidak berhenti berdoa dan memberitakan Injil. Surat-surat Paulus dikirim atau dibawa oleh teman-teman baik Paulus seperti Euodia dan Sintike yang telah lebih dahulu dinasehati oleh Paulus agar sehati sepikir dalam Tuhan. Sahabat-sahabat Paulus senang hati membantu membawakan surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat Kristus selama ia di penjara. Filipi merupakan suatu kota tua di Makedonia Timur. Jemaat pengikut Kristus di kota Filipi saat itu sedang mengalami pergumulan, di mana banyak ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan dan mengguncang iman mereka. Sehingga Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat di Filipi. Paulus sangat mengasihi mereka, tidak ingin mereka jatuh dalam keguncangan iman. Walaupun surat-surat ini ditulis dari dalam penjara, tetapi Paulus tetap mengucap syukur dan berdoa bagi jemaat di Filipi agar mereka sehati dan sepikir. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan, jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh,
ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bagaimana bisa sehati dan sepikir? Seorang psikolog Kristen, William Beckes, mengatakan bahwa untuk membuang pikiran negatif, seseorang harus menanamkan pikiran yang positif dalam dirinya dengan mengatakan kebenaran kepada diri sendiri dan kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang bersumber pada Alkitab, firman Tuhan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, pikiran kita harus diisi dengan pemikiran yang positif dan yang benar. Kebenaran yang bersumber dari Allah. Dikatakan pada ayat 8, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita garis bawahi ya, pikirkanlah semuanya itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus sudah menasehatkan, pikirkanlah semuanya itu. Mengapa demikian? Bahwa pada jemaat Tuhan saat itu harus sehati sepikir, jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang ada di Filipi saat itu. Dan karena mereka juga dikejar-kejar, Paulus menasihatkan, jangan takut, tetaplah sehati sepikir, berpegang teguh pada Injil keselamatan. Semua yang disebutkan pada ayat 8 tadi adalah hal-hal yang positif yang harus senantiasa kita pikirkan. Karena proses berpikir itu secara terus-menerus. Dan ketika pikiran itu sudah melekat dalam diri kita, maka pikiran tersebut akan menjadi habit atau perilaku. Pikiran positif akan berdampak positif pada perilaku manusia. Demikian juga sebaliknya. Pemikiran negatif akan berdampak negatif dalam perkataan dan perilaku. Pemikiran yang positif adalah berdasarkan Alkitab dan terang Allah, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Hal-hal inilah yang menjadi standar pikiran kita. Lakukan secara terus-menerus sehingga menjadi perilaku dan karakter, yaitu teladan dan karakter Kristus. Enggak gampang ya Bapak Ibu, tetapi kita harus mencobanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Banyak di sekitar kita pemikiran negatif, perilaku negatif, mulai dari berita hoax, kemarahan-kemarahan, kebencian-kebencian, bahkan berita bohong jika terus-menerus didengar dan dipikirkan akan menjadi kebenaran. Ini yang dinamakan post-truth. Seolah-olah benar, seolah-olah menjadi kebenaran, padahal berita itu bohong dan tidak benar. Mari kita membiasakan membaca dan mendengar berita yang sumbernya dapat dipercaya, sehingga kita tidak perlu dan tidak harus buru-buru membagikan atau memforward berita-berita yang belum tentu benar. Jadi kita harus paham mana perkataan yang negatif, mana yang positif. Mari kita lawan dan singkirkan pikiran negatif dalam diri kita. Pikirkanlah yang positif saja. Usahakanlah tidak berbicara negatif untuk menyakiti perasaan seseorang, karena itu akan menyakitkan. Katakanlah yang baik, yang benar, yang manis, yang sedap didengar, terutama di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dan di dalam persekutuan. Kita bisa saja berbeda pendapat dengan saudara di dalam keluarga, teman, atau sekitar kita yang juga di dalam berpelayanan. Karena ada perbedaan latar belakang, sosial, budaya, dan pemikiran. Bagaimana kita bisa seperti nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi, hendaklah kamu sehati sepikir. Seperti pada masa pandemi ini, masih ada orang yang menolak di dalam pikirannya bahwa virus itu nggak benar, nggak ada itu, rekayasa saja, gitu. Sehingga memakai masker pun di dalam pikirannya itu tidak penting dan menolak. Padahal memakai masker penting untuk melindungi orang sekitar kita. Dengan memakai masker, kita melindungi diri kita dan juga orang lain. Apalagi baru-baru ini, baru sebagian saja dari kita yang boleh mendapatkan vaksin dengan 2 dosis. Jadi belum semuanya, sehingga protokol kesehatan masih harus kita lakukan sampai menjadi habit kita. Memakai masker yang benar dan juga sering-sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Bapak Ibu, ada satu kata di dalam bahasa Yunani yaitu metanoia. Bisa juga metanoia berarti perubahan pikiran. Metanoia didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi pada perjumpaan seseorang dengan pribadi Yesus yang disertai respon afirmatif kita terhadap panggilannya. Respon kita itu haruslah dilakukan secara radikal untuk berubah sebagai bukti dari tanggapan kita atas panggilannya ketika kita berkata, "Ya Tuhan, dengan segenap hatiku dan jiwaku."
Metanoia sering ditafsirkan juga artinya dengan pertobatan. Kita bisa membaca kisah pertobatan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9. Paulus bertobat kepada Allah yang dilakukan dengan cara menampakkan diri pada Paulus. Tuhan Allah berbicara pada Paulus yang mengatakan bahwa, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Paulus pada waktu itu sangat takut dan membuat matanya menjadi buta. Ia pulang ke rumah dan hingga akhirnya datanglah murid Tuhan yang bernama Ananias yang menyembuhkan mata Paulus. Setelah Paulus sembuh dari kebutaannya, akhirnya ia dibaptis dan bertobat, serta memberitakan firman Allah dengan sangat bersemangat dan penuh keberanian. Paulus mengalami perubahan pikiran dan perilaku setelah bertobat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perubahan pikiran dari yang tidak benar menjadi benar, seperti semua yang benar, yang baik, yang indah, yang sedap, yang suci, yang semua disebutkan pada ayat 8. Mari kita pikirkan semuanya itu seperti nasihat Paulus. Itu semua karena bersumber dan berpusat pada Allah. Hidup berhikmat akan menuntun seseorang bertindak dengan penuh tanggung jawab. Orang percaya harus menaklukkan dirinya dengan mengarahkan hati dan pikiran pada semua hal yang positif dan membangun optimisme. Apakah yang benar itu? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita ayat 9 dikatakan, "Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka sumber damai sejahtera dari Allah akan menyertai kamu." Setelah kita memikirkan dan melakukan yang benar, yang baik, yang sedap didengar, yang suci, yang terdapat pada ayat 8, maka kita pelajari dan kita terima. Maka kita akan mengalami metanoia. Selanjutnya, damai sejahtera Allah akan menyertai kita. Tuhan Allah menuntun kita untuk menjadi orang percaya yang berpikir positif secara terus-menerus, sehingga menjadi perilaku dan menjadi karakter orang percaya, sehingga damai sejahtera Allah memenuhi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.